Kembali lagi dengan saya, owner Pimpin Akuarium, channel yang penuh dengan berkat dan akan memberkati Anda yang mengunjungi channel Pimpin Akuarium. Jika Anda yang baru pertama kali mengunjungi channel Pimpin Akuarium, silakan setia selalu karena Anda akan mendapatkan berkat demi berkat dari setiap konten yang kita tayangkan. Apakah memelihara ikan hias air laut bisa dengan memakai sistem natural? Jika pada ikan hias air tawar atau pada aquascape, pada umumnya mereka memakai sistem natural. Jadi sistem natural dalam arti peliharaan ikan hias air laut yaitu tanpa filter belakang atau tanpa filter atas atau tanpa filter samping, tanpa SAM, tanpa skimmer, tanpa mesin pompa sama sekali. Itu artinya adalah sistem natural. Apakah sistem ini bisa berlaku pada ikan hias air laut? Ada seorang pemula yang mencoba sistem ini dan sedang kita pandu karena mengalami suatu problem, yaitu ikan sudah mulai kena serangan white spot. Tetapi sistem natural ini sebenarnya bisa, dengan catatan kita harus mengerti yang namanya keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem dalam arti apapun polutan yang dikeluarkan oleh ikan, baik dari feses ikan maupun dari makanan ikan ataupun sesuatu yang dimasukkan ke dalam tanknya, polutan tersebut akan diolah oleh bakteri pengurai, di mana bakteri pengurai akan mengolah racun-racun yang tadi kita sebut sebagai polutan di dalam air, sehingga dalam satu proses siklus nitrogen kita sebutkan akan dihasilkan kembali menjadi air yang jernih kembali dari proses siklus nitrogen tersebut, di mana pada sistem natural yang berperan aktif adalah bakteri pengurai. Mungkin Anda akan sangat awam dengan kata bakteri jika Anda memelihara ikan hias air tawar. Tetapi pada ikan hias air laut, Anda wajib memakai bakteri pengurai. Pimpin Akuarium ada memasarkan bakteri ala Pimpin Akuarium, yaitu biodiges dan biotim ala Pimpin Akuarium. Di mana jika Anda memakai biodiges setiap hari, dosis biodiges yang harus Anda pakai setiap hari bukanlah satu ampul, melainkan tergantung besarnya volume air Anda dan banyaknya ikan yang Anda pelihara. Jika volume ikan yang Anda pelihara seperti yang ada di belakang saya, maka tidak mungkin bakteri yang hanya satu ampul atau 1 ml dapat menguraikan apapun yang dihasilkan oleh predator yang ada di belakang saya. Jadi itu adalah tidak mungkin dapat bekerja efektif. Setidak-tidaknya saya harus memakai 5-10 mili setiap hari untuk menguraikan amoniak yang dihasilkan oleh predator yang ada di belakang saya. Itulah sebabnya dengan memakai produk ala Pimpin Akuarium, yaitu biodiges dan biotim ala Pimpin Akuarium, maka pada tank ini Anda bisa lihat sendiri terjadi suatu siklus nitrogen yang cukup sempurna sehingga dapat mendukung keseimbangan ekosistem pada tank predator saya. Bakteri wajib dipakai setiap hari. Jika Anda pernah mendengar bakteri starter, yang artinya hanya di awal saja memakai bakteri dan selanjutnya tidak dipakai lagi. Tetapi jika Anda mengikuti cara ala Pimpin Akuarium, kita mewajibkan setiap para hobis untuk memakai bakteri ala Pimpin Akuarium setiap hari pada sistem filtrasinya. Mengapa kita memakai sistem yang demikian? Karena setiap hari ikan akan menghasilkan amoniak, di mana semakin banyak ikan yang Anda pelihara, maka level amoniak akan semakin banyak. Itulah sebabnya kita wajib selalu menambah bakteri ke dalam sistem filtrasi kita, agar bakteri di dalam sistem filtrasi kita semakin hari semakin banyak dan semakin berkembang. Kunci dari suatu sistem filtrasi yang berhasil
adalah berkembang biaknya bakteri aerob dan anaerob. Jika Anda mencoba memelihara ikan hias air laut dengan sistem natural, yakni dengan melepaskan bakteri pada dasar akuarium, sistem natural yang dimaksud di dalam sistem memelihara ikan hias air laut, Anda bisa lihat video berikut. Ya, ini saya videokan tentang akuarium yang kemarin dibuat. Di sini, di bagian dasar sini, ini saya kasih ada filter di bawah. Di sini ada filter, dikasih kapas, kemudian dikasih pasir ya. Nah, di bawah ini ada filter sehingga nanti air bisa tersaring ke bawah dan keluarnya melalui gelembung-gelembung ini. Dan ikannya seperti ini sekarang. Nah, ikan yang kelihatannya ada white spotnya itu kemarin ada beberapa ikan ya. Ikan raja bau ini, yang ini juga ada bintik-bintik putih sedikit ya. Saat ini yang ada seperti ikan ini ada di ekornya sedikit ya. Kemudian ikan yang lain juga ada, tapi nggak banyak sih. Di ikan yang kuning ini juga ada sedikit, tapi nggak begitu terlihat sih. Beberapa aja sih. Ada beberapa di ikan yang hitam juga ini ada beberapa, hanya titik-titik aja, ada 2 atau 3 gitu aja. Sepertinya belum terlalu parah ini. Itu aja Pak dari saya. Mohon untuk sarannya. Terima kasih. Sistem filtrasi pakai dasar. Ini di bawah pasir ada karang jahe banyak. Kemudian di bawahnya lagi ada kapas. Kemudian di bawahnya lagi ada tatakan filter di bawah. Tatakan filter. Jadi filtrasi menggunakan filter dasar. Nah, kemudian didorong pakai aerator ini sehingga air yang di bawah keluar ke atas, sirkulasinya begitu seterusnya. Ini juga ada satu ya. Satu juga di sini, kemudian ada lagi satu di sana ya. Itu cukup kuat sekali ya, cukup kuat. Kemudian ada lagi di sana satu ya. Nah, sistem ini menggunakan aerator ya, dengan filter dasar di bawah, filter di bawah ini. Tuh. Itu yang pertama. Ini ada putih-putih banyak di badan. Kemudian ini ikan bendera. Di ekornya makin banyak. Susah, ikan terlalu cepat bergerak. Jadi videonya mau diambil agak susah. Coba kita zoom yang ikan ini. Oh, diam dia ikannya. Terlalu gesit ikan-ikan ini. Ada putih-putih di badannya sama di ekornya banyak. Nah, yang mana lagi ya? Yang
hitam, warna hitam ikan masih ya nggak apa warna. Nah, ikan ini itu cukup banyak di badannya. Enggak semua ikan sih yang kena, hanya ada beberapa aja. Tank ini sedang di dalam panduan kita. Jadi ikan-ikan yang sedang sakit white spot sedang kita proses, sedang kita treatment, dan semoga tank ini dapat awet dengan sistem yang sudah kita pandu, yakni wajib melepaskan bakteri aerob dan anaerob langsung ke dasar daripada sistem filtrasinya, karena bakteri pengurai akan berkembang biak pada media yang ada di dasar tanknya. Tank ini full hanya memakai mesin aerator tanpa memakai mesin pompa atau dan lain-lainnya. Dengan memakai full aerator, maka suhu air yang ada pada tank ini tidak akan jauh dari suhu ruang yang ada di sekitarnya. Itulah sebabnya air pada sistem natural ini suhunya selalu stabil. Dan kita mencoba menambah jumlah aerator agar oksigen terlarut pada tank ini mencukupi untuk mendukung kehidupan dari ikan yang ada. Karena kita lihat ikan yang dipelihara cukup banyak sekali. Selain itu, aerator yang kita buat lebih besar itu sudah berfungsi sebagai wave maker. Dengan adanya aliran aerator yang cukup kencang akan membuat aliran air di dalam tank. Itulah sebabnya kita bisa lihat ikannya dalam keadaan sehat seluruhnya, kuat makan. Hanya kebetulan beliau sesudah mendapatkan masalah ikan kena white spot baru mencari kita. Andai kata dari awal beliau sudah mengenal kita, maka akan kita pandu bagaimana cara memelihara ikan hias air laut yang benar. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti channel Pinpin Aquarium.